Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Unkel Kartika Nadia Putri, yang bisa dipanggil Nadia. Aku dari kelas 12 Atika, jurusan manajemen bisnis. Di sini aku bakal ngejelasin fungsi-fungsi alat yang ada di lab IPA sekarang yang teman-teman lihat di depan kita semua. Di sini aku punya 5 benda. Yang pertama itu adalah lab ukur, terus yang kedua adalah Elminier, terus yang ketiga adalah gelas kimia, terus yang keempat ada pipet, dan yang terakhir itu ada tabung destruksi. Nah, terus habis itu daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pengertiannya. Oke, untuk yang pertama aku punya lab ukur. Di sini tuh fungsinya dia untuk mengukur volume cairan dengan presisi tinggi. Terus yang kedua, dia tuh menyiapkan larutan dengan konsentrasi tertentu. Nah, dia tuh prinsip kerjanya itu cairan ditambahkan ke dalam lab ukur sampai tanda kalibrasi pada leher labu tercapai. Volume cairan yang tepat dapat dibaca berdasarkan tanda tersebut. Oke, lanjut yang kedua itu ada LMI-nya. Di sini itu dia fungsinya ada dua. Yang pertama dia menampung, mencampur, dan memanaskan cairan. Nah, terus habis itu dia tuh yang kedua dia digunakan dalam titrasi untuk mencampur reagen secara aman tanpa resiko tumpahan. Nah, dia tuh prinsip kerjanya bentuk leher dia sempit untuk mengurangi penguapan dan percikan, memungkinkan pencampuran reagen dengan aman dan efisien. Oke, terus yang berikutnya aku punya gelas kimia. Di situ dia ada dua fungsi juga, dia tuh menampung, mencampur, dan memanaskan cairan dalam jumlah sedang. Terus yang kedua itu dia mengukur volume secara kasar. Nah, di situ dia prinsip kerjanya gelas kimia memiliki skala yang dicetak sisi untuk pengukuran volume kasar, dan biasanya dia tuh digunakan untuk berbagai macam fungsi laboratorium, terutama laboratorium umum. Terus yang berikutnya ada pipet. Kalian bisa lihat pipet kecil ini, guys. Pipet tuh ada satu fungsi yang aku tahu ya, dimana dia tuh mengukur dan memindahkan volume cairan dengan akurasi tinggi. Terus yang kedua tuh dia tuh prinsip kerjanya adalah diisi sampai tanda kalibrasi dengan cairan, kemudian cairan tersebut dipindahkan secara presisi ke wadah lain. Terus dia memastikan volume yang tepat diukur dan dipindahkan. Oke, di sini yang berikutnya aku punya tabung destruksi, di mana dia tuh digunakan untuk mencerna sampel dalam analisis kimia. Nah, terus terutama untuk menentukan kandungan nitrogen. Nah, dia tuh prinsip kerjanya adalah sampel dipanaskan dalam tabung dengan asam sulfat yang pekat dan katalis sampai terdekomposisi. Proses ini mengubah nitrogen organik menjadi amonium sulfat. Oke, terakhir aku punya corong, di mana dia tuh fungsinya adalah memindahkan cairan atau kimia ke dalam wadah mulut dengan mulut yang sempit. Terus dia tuh serta memindahkan campuran dengan batuan kertas saring. Terus prinsip kerjanya dia adalah cairan dituangkan melalui corong yang mengarahkan aliran cairan untuk menghindari tumpahan saat digunakan dengan kertas saring. Corong juga itu membantu memisahkan partikel padat dan partikel padat dari cairan. Oke, mungkin segitu saja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, apalagi kalau misalnya ada kekurangan ataupun dari segi penjelasan ataupun suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.